nyaman dan ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Nah adik-adik, walaupun kita masih ibadah online di rumah saja, tapi kita harus tetap semangat dan gak boleh malas-malesan untuk memuji nama Tuhan. Nah sekarang Kakak Cynthia mau ngajak adik-adik di rumah untuk mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Aku Diberkati, tapi pakai gerakan musik bang. Untuk adik sekolah minggu, doa pembukanya dipersilakan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali ibadah online. Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkati guru sekolah minggu, berkati kita semua. Haleluya, amin. Terima kasih untuk adik sekolah minggu doa pembukanya. Nah, tadi Kakak Cynthia sudah menyapa adik-adik. Sekarang Kakak Nova mau menanyakan kabar adik-adik. Kalau Kakak bilang apa kabarnya hari ini, adik-adik jawab luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Yuk Kakak Abang dibantu. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kabar adik-adik sudah luar biasa. Kita memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik jawab siap, oke? 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap. Nah, karena adik-adik udah bangkit berdiri, udah siap. Nah, kita mau mengangkat satu lagu pujian, yaitu Burung Pipit Tidak Menanam. Musik. Surat pertama. Akulah Allah Tuhanmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin.
Oke, terima kasih untuk adik sekolah minggu untuk hukum Tauratnya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu, kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Dia Mengerti. Musik, Bang. kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Grace, nah adik-adik siapin dulu nih Alkitabnya. Dan yang pasti siapin hati adik-adik.
Nah, kita mau memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu, sehingga pada hari ini Bapa kami boleh bersama-sama, kami akan mendengarkan firman yang boleh hamba-Mu ini sampaikan. Kiranya Engkau berkati supaya bisa memberikan yang terbaik, bisa menyatakan isi firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, supaya adik-adik sekolah minggu bisa mendengarkan dengan baik, bisa mendengarkan dengan seksama, dan juga bisa memahami apa yang ingin hamba-Mu ingin sampaikan Bapak melalui isi firman-Mu. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Nah adik-adik, seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu sebelumnya untuk mempersiapkan Alkitab. Nah, jadi adik-adik bisa mempersiapkan Alkitabnya. Terus kita buka dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Nah, tapi sebelum itu kakak Grace mau nanya sama adik-adik. Siapa yang kira-kira di sini nih kalau misalnya diomelin mamanya terus nggak nurut, terus malah membengkak, malah ya udah emang kenapa kayak gitu?
Siapa yang masih merasa seperti itu? Adik-adik, yuk kita dengar isi firman Tuhan. Kita ingat, kita renungkan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Yuk kita baca ya. Kakak Grace baca dari sini dan adik-adik juga bisa baca dari rumah. Kita baca bareng-bareng. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah Tuhan tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak akan bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sama-sama kita katakan amin. Nah, kira-kira adik-adik kita mau belajar apa ya dari ayat Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Nah, tapi sebelum itu Kakak Grace mau mengingatkan kembali dulu, mau merecall dulu yang sudah Bang Noval sampaikan sebelumnya. Kita tahu ya adik-adik, Bang Noval juga sudah memberitahukan sebelumnya bahwa minggu kemarin sampai minggu-minggu selanjutnya kita akan membahas tentang dan mempelajari tentang Yeremia atau Nabi Yeremia. Nah, kita banyak belajar dari Nabi Yeremia dan saat ini kita juga belajar dari tukang periuk. Tapi adik-adik, Kakak Grace mau nanya dulu nih, siapa ya yang tahu tukang periuk itu apa ya kira-kira? Atau adik-adik belum tahu nih? Nah, Kakak Grace mau ngasih tahu ya. Jadi tukang periuk itu adalah yang seperti ini. Nah, jadi itu ada orang yang lagi membentuk pot, membentuk guci, mau membentuk apapun yang dari tanah liat. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya. Dia prosesnya menggunakan tangan. Dia bentuk, dia buat seperti ini gede yang adik-adik bisa lihat gede banget ya, ada gucinya ya. Nah, jadi tukang periuk ini seperti ini. Dia seperti yang melakukan seni gitu bisa dibilang. Nah, yang foto kedua nih adik-adik bisa lihat ya. Yaitu orang tukang periuk yang sedang membentuk bejananya. Nah, seperti yang disampaikan tadi di ayat Alkitab, bahwa di situ Nabi Yeremia disuruh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Kira-kira Nabi Yeremia pasti berpikir, buat apa ya aku ke tukang periuk? Tapi adik-adik dia langsung pergi. Tanpa basa-basi dia langsung pergi. Dia mau tahu apa ya kira-kira pelajaran-pelajaran apa ya dari tukang periuk yang bisa diambil itu. Nah, pas sampai dia ke rumah tukang periuk itu, dia lihat adik-adik, kalau misalnya tukang periuk itu membuat bejana dan bejananya rusak, nih seperti gambar yang ini ya. Nih, bejananya rusak, bejananya retak. Dia akan membuat ulang lagi. Dia akan melakukan proses dari awal lagi. Dari yang awalnya tanah liatnya digetok-getok, dibakar, dan nanti dia bentuk sampai nanti seperti yang dia inginkan, sampai seperti bejana yang ingin dia buat, yang dia rencanakan dari awal. Jadi adik-adik, bahkan si tukang periuk ini yang tadinya bejananya ini rusak, dia mau melakukan dari awal lagi supaya lebih bagus lagi ke depannya. Nah, jadi adik-adik kita belajar di sini, adik-adik juga bisa lihat dari ayat 6 yang terakhir. Sungguh seperti tanah liat di tangan Tuhan, dari tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganmu, hai kaum Israel. Jadi adik-adik di sini Tuhan mau ngasih tahu bahwa Allah itu seperti tukang periuk dan kaum Israel itu adalah bejananya. Dia akan selalu memberikan yang terbaik. Kalau misalnya bejananya atau kaum Israelnya berbuat dosa lagi atau rusak lagi, dia mau membentuk kaum Israel, bangsa-bangsa Israel untuk lebih bagus lagi, untuk sempurna dan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, seperti tema kita pada hari ini adik-adik, jadi bejana Tuhan ya. Tadi Kakak Grace juga udah tanyakan di awal ya, kalau misalnya adik-adik dimarahin mama, dimarahin papa, terus tapi nggak menurut, jangan seperti itu ya adik-adik. Nah, karena itu adalah bagian dari proses
ya. Kita mau jadi bejana Tuhan yang mau dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Kan sebelumnya juga udah disampaikan ya, bahkan sebelum kita lahir Allah sudah memberikan rencana yang terbaik. Allah sudah mengenal kita lebih dari siapapun, bahkan orang tua kita atau siapapun. Nah, refleksi yang bisa Kakak Grace sampaikan ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik nih mau ujian terus takut, terus khawatir dapat nilai jelek atau nggak sesuai dengan harapan adik-adik, adik-adik nggak boleh takut. Adik-adik harus percaya bahwa itu adalah bagian dari proses. Semua orang menjalaninya dengan baik, dan nanti kalau misalnya adik-adik bisa belajar dengan baik, melewati prosesnya, dan hasilnya juga akan lebih baik. Nah, yang kedua nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik ngerasa misalnya nilainya kurang sesuai dengan harapan adik-adik juga bisa belajar lebih giat lagi. Itu bagian dari proses. Adik-adik bisa nanya orang tua, bisa nanya kakak, papa, mama, dan semuanya yang bisa kalian tanyakan. Oke adik-adik? Nah, seperti tema kita, jangan lupa ya, jadi bejana Tuhan. Demikian firman yang boleh Kakak Grace sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas setiap pembelajaran yang hari ini yang boleh kami lakukan, yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan. Bagaimana kami mau menjadi bejana Tuhan, bagaimana kami mau dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna ya. Karena kami percaya Engkau merencanakan terbaik buat hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami akan melaksanakan ibadah kami selanjutnya. Engkau yang berkati. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Untuk Kak Cynthia dan Kak Rafa, silakan. Nah adik-adik, tadi gimana firman Tuhan yang Kakak Grace sampaikan? Pasti bagus kan? Nah, sesuai tema kita pada minggu ini, jadi bejana Tuhan, kita harus siap dibentuk sesuai rencana Tuhan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Musik Bang.
Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan pada kami hingga kami bisa merasakan kasih Tuhan sama pada saat ini. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyenangkan diri-Mu. Kiranya Engkau berkati aktivitas sampai untuk kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, berkati tiap langkah mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati, terus berikan kesehatan buat mereka Tuhan, berkati pendidikan juga Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati orang tua kami Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada, berikan terus kesehatan buat mereka Tuhan, dan berkat yang melimpah Tuhan. Tuhan berkati gerejamu, berkati jemaatmu, berkati pelayan-pelayanmu di gereja ini. Kiranya Tuhan berkati terus mereka, terus berikan kesehatan dan berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati negeri kami, berkati pemerintah dari yang terkecil hingga terbesar, dan berkati orang-orang di sekitar kami, berkati orang-orang yang sedang sakit juga Tuhan. Engkau berkati, pulihkan mereka supaya mereka bisa kembali melakukan aktivitas mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jangan ditutup dulu, kita mau lanjut aktivitas. Untuk aktivitas, dipersilakan. Waktunya aktivitas. Yeay. Nah, adik-adik, Abang David ingin menjelaskan aktivitas pada minggu hari ini. Nah, adik-adik harus mendengarkan Abang, oke, biar tahu apa yang akan dilakukan dari aktivitas pada minggu ini. Abang David ingin menjelaskan aktivitas pada anak kelas kecil dulu. Nah, anak kelas kecil aktivitasnya seperti ini adik-adik. Nah, gimana sih Bang caranya? Nah, caranya adalah adik-adik untuk menyusun kata-kata yang telah diacak. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Adik-adik akan menyusun kata-kata ini agar menjadi kata-kata yang cocok, oke? Dan kalau adik-adik ingin tahu clue-nya, adik-adik tinggal baca di Mazmur 119 ayat 73. Mazmur 119 ayat 73. Oke adik-adik, kalau adik-adik membacanya, pasti adik-adik bakal tahu jawabannya. Oke? Nah, dan seperti contohnya seperti ini nih Abang nih. Abang tutupin jawabannya nih. Pokoknya jawabannya ada di bawah, oke? Nah, dan yang kedua untuk adik-adik kelas besar. Nah, adik-adik kelas besar seperti ini. Nah, apa sih Bang? Gimana sih Bang cara? Nah, adik-adik seperti ada pertanyaan seperti di atas. Ada pertanyaan 1, nomor 2, dan nomor 3. Dari ketiga gambar mana yang paling adik-adik tidak sukai? Nah, pertanyaan nomor 2, mana yang paling adik-adik sukai? Dan pertanyaan nomor 3, apakah alasan adik-adik memilih pilihan itu? Nah, kan ada gambar nih, ada gambar nomor 1, 2, dan 3. Ada gambar anak ini nurut sama mamanya, yang kedua anak ini dan mamanya marah-marah, yang ketiga mamanya menjawab anaknya. Nah, adik-adik tulis
Jawabannya di bawah ini, oke? Dan beserta alasannya. Oke adik-adik? Nah, kita akan melihat aktivitas minggu kemarin ya, oke adik-adik? Nah, gimana adik-adik? Bagus-bagus kan aktivitas minggu kemarin? Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingin aktivitasnya seperti ditampilkan di YouTube channel Sekolah Minggu Akait Tanjung Priok, adik-adik jangan lupa untuk kirim aktivitasnya ke WA grup Sekolah Minggu Akait Tanjung Priok atau ke kakak-kakak Sekolah Minggu Akait Tanjung Priok. Oke adik-adik? Nah, cukup sekian untuk ibadah pada hari ini. Nah, abang dapat juga ingin kasih pengumuman kepada adik-adik semua. Yang pertama, adik-adik, ini yang paling penting nih adik-adik. Liturgi akan dibagikan pada tanggal 10 Oktober, oke adik? 10 Oktober pada hari ini. Lewat mana bang? Lewat grup Sekolah Minggu Akait Tanjung Priok akan diberikan link, oke adik-adik. Dan yang terpenting, liturginya itu bahasa Batak adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang belum dapat atau belum mengerti, adik-adik boleh menanyakan ke abang kakak sekolah minggunya. Oke adik-adik? Dan yang kedua, abang juga tidak capek-capek untuk ngasih tahu adik-adik untuk selalu memakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Oke adik-adik? Tetap jaga kesehatan, oke? Sampai jumpa minggu depan. Dadah!